Pemirsa, kreativitas dapat dilakukan di mana saja termasuk di dalam rutan, seperti di rutan kelas 2B Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu ini. Siapa sangka para warga binaan pemasyarakatan WBP ini justru memanfaatkan kesempatan dan waktu yang ada untuk menciptakan karya kerajinan tangan. Nah, penasaran seperti apa? Yuk ikuti saya di sekitar kita. Halo Pak. Pak. Kami dari TVRI Riau ingin melakukan kunjungan, izin Pak. Ya. Mbak, silakan masuk Mbak. Terima kasih. Izin Mbak, kami pasangkan tanda pengenal dulu Mbak ya. Boleh, silakan. Baik, terima kasih. Jadi pemirsa, sebelum kita masuk, kita harus menggunakan kartu tanda pengunjung seperti ini. Dan kita pasang. Pak, Ya, ada tamu dari TPRI Pak. iya silakan masuk. Halo, selamat datang Mbak Putri. Siap, silakan duduk. Pak, terima kasih Pak. Pak Julius, kita dapat informasi nih kalau warga binaan di rutan kita ini sangat kreatif sekali nih Pak. Siap. Salah satunya berarti ini hasil karyanya ya Pak ya? Betul, betul. Wah, luar biasa. Tapi sebelumnya kalau boleh tahu kegiatan kita untuk warga binaan di rutan Rengat ini apa saja nih Pak? Baik, Rutan Rengat melakukan pembinaan keterampilan, khususnya di pembuatan miniatur dari miniatur mobil-mobilan dan juga karya dari miniatur rumah adat. Ada juga rumah adat Batak, Bolon, ada rumah adat Batak Nias, rumah adat Nias. Kemudian ada rumah adat Toraja, ada lukisan, ada bendo ikat rambut. Nah, karya kita ini yang kita beri nama dengan Kawan. Kawan itu adalah karya warga binaan. Kawan. Karya warga binaan ya Pak? Karya warga Luar binaan. biasa. Nah, moto kita adalah menembus batas pada ruang terbatas dari balik jeruji besi. Wah, luar biasa sekali. Ini kan hasil kreativitas Putri, boleh lihat hasil yang lainnya nggak Pak? Iya, boleh, silakan. Wah, Mari, terima kasih sekali. silakan. Dalam mengatasi kejenuhan selama menjalani masa hukuman, warga binaan di Rutan Rengat ini membuat berbagai kerajinan tangan berupa miniatur perahu lancang kuning, mobil-mobilan, Vespa antik, dan miniatur rumah-rumah adat. Khusus bagi warga binaan perempuan, mereka juga menghasilkan sejumlah karya aksesoris dari limbah kain bekas seperti ikat rambut, headbands atau bando, jepit rambut, dan pita rambut. Oke, berarti ini hasil karya yang lainnya ya Pak ya? Iya. Terbuat dari apa kira-kira nih Pak? Kalau ini dari triplek Dari yang triplek tidak pemirsa. berguna lagi. Jadi ada triplek yang tidak berguna lagi, kita manfaatkan, kita buat menjadi miniatur mobil-mobilan. Mobil-mobilan. Ya. Dan ini memang kita manfaatkan limbah yang ada ya Limbah Pak? yang ada, termasuk kayu, bloti, papan, semua yang tidak berguna kita manfaatkan. Ini namanya Burung apa nih? Burung cendrawasih. Nih. burung cendrawasih. Dari batok kelapa. Bayangkan ini gimana buatnya nih Pak. Ini memang benar-benar hasil karya warga Iya. binaan dari Hasil Rutan Rengat pemirsa. karya warga binaan. Luar biasa. Tapi ini karena memang bakat dari warga binaan atau memang ada pelatihan nih Pak? Iya. Untuk pelatihan tuh sementara ini memang kita belum ada pelatihan, jadi memang asli bakat daripada warga binaan kita. Warga binaan. Dari batok kelapa semua ini. Kita ambilnya dari masyarakat juga. Iya. Ada dari tetangga, ada yang dari jual kelapa, kemudian kita adakan pertemuan, kita mintakan supaya batok kelapanya bisa kita manfaatkan dan mereka semua bersedia. Jadi tanpa biaya. Tanpa biaya. Tanpa biaya. Masih banyak hasil karya warga binaan kita. Tadi kita lihat masih sebatas mobil-mobilan sama dari karya dari batok kelapa. Nah, selanjutnya masih ada. Mari silakan. Oke, Putri. luar biasa. Ya kita lihat pemirsa. Nah, Wow. ini dia
Lukisan. Lukisan. Kain kampas, karya warga binaan. Bang Napi Rutan Tengah nih, semua Oh, pakai ada merek. ada Iya. nama yang warga binaannya? Iya, ada warga binaan, ada yang Wow. apa namanya nih, Bang Napi Rutan Tengah, semuanya Bang Napi Rutan Tengah, gitu. Ini lukisan untuk ini para pria atau wanita nih Pak? Ini yang laki-laki. Laki-laki? Iya. Ini campur Pak? Ada wanita juga? Hasil karya Ada wanita juga? Nanti wanita ada sebelah sana. Wah. Jadi ini yang karya warga binaan yang laki-laki semua, yang Wow. laki-laki. Berarti ini hasil karya untuk selama 3 bulan terakhir ya Pak? Masih 3 bulan. 3 bulan Masih 3 terakhir. bulan. Inilah hasilnya semua yang kita perbuat. Perbuat luar Iya. biasa, lukisannya luar biasa pemirsa, seperti ada pelatihan dan lain sebagainya. Wow, baik. Ini ada rumah apa nih Pak? Rumah adat Toraja. Rumah adat Toraja. Terbuat Dari stick es krim. stick Iya. es krim. Stick es krim. Wah, kalau ini dari kardus ya Pak ya? kardus. Dari kardus. Dari Ini kardus. rumah adat juga atau gimana Pak? Bukan, ini rumah-rumah orang apa ya, orang luar negeri. Rumah-rumah Eropa, ini ala-ala mobil Eropa pemirsa. Kalau ini terbuat dari apa nih Pak? Sama, kardus Kardus itu yang juga. dikasih air dia, ya kan, baru dibentuk seperti ini. Seperti tanah liat, dia, ya. seolah-olah jadi tanah liat ya pemirsa. Wow. Dan masjid, Oh, ada masjid juga terbuat dari stick juga ya Pak iya ya? dari stick es Dari krim. stick es krim. Ada gereja juga. Ada gereja beragam ya Pak ya? Iya, jadi toleransi kita di sini tinggi, masjid dan gereja berdampingan. Luar biasa sekali. Oke, ini Semua dari batok kelapa semua ini. pohon ya Pak ya? Iya. Kalau tadi kita pemirsa lihat Ini ada bonsai. mobil-mobilan, sekarang Bonsai. kita ada karya berbentuk pohon. Iya. Bonsai. Dan ini kokoh loh. Iya. Nah, kokoh banget. Nih, ini kalau mungkin di sini kurang tahu nih, namanya ini rumah adat Batak Bolon. Rumah adat Batak. Dari Samosir. Dari Samosir. Samosir Danau Toba. Ini juga hasil karya warga binaan. Ini atapnya terbuat dari apa dia Pak? Ini dari ijuk. Dari ijuk. Ijuk. Sapu Apa namanya ijuk. kalau sini? Sapu ijuk. Sapu ijuk Iya, ini dari bambu. dari bambu. Nah, kalau ini namanya gorga. Dan ini Gorga. sangat detail sekali Iya, pemirsa. dan ini dari- rumit. Ini rumit nih buat ini. Tapi Pak, kalau kita lihat dari segi pembuatannya, kira-kira warga binaan dapat menyelesaikan ini berapa lama ya Pak ya? Kalau seperti ini misalnya paling sekitar 4 hari lah. 4 hari. 4 Karena hari alat kita bisa. belum lengkap nih. Oke. Masih alat seadanya. Macam-macam ini hasil dari warga binaan juga nih Pak? Iya, ini Wow. ikat rambut, bando. Ini karya warga binaan yang wanita. Wanita. Nah ini Jadi khusus daripada wanita. mereka melamun ya udah kita buat karya-karya mereka seperti ini. Dan ternyata mereka kreatif semua. Berarti kita dari lapas, dari rutan kita menyediakan kain ya Pak ya? Ini kain dari tukang jahit yang nggak dipakai lagi. Wah. Jadi kita jumpai ada tukang jahit kain-kain nggak bekas itu, ya udah kita ambil itu yang dikasih inilah kita manfaatkan menjadi bando. Keren sekali. Jadi luar semuanya dari barang-barang yang nggak dipakai lagi. Limbah, limbah semua. masyarakat. Ya, masih ada lagi. Oke. Wow, keren sekali. Ini dia yang KW1 memang pilihan. Nih, kalau ini peminatnya memang ini agak fanatik nih Vespa. Ada yang Vespa. Umi. Nih, Wow. Vespa. Vespa Kongo nih. Ini banyak peminatnya kalau ini. Memang ini laris manis ini. Kalau ini udah banyak kita pasarkan. Wow, kemana aja nih Pak? Ini sementara memang masih di sini. Nah, kadang kita tampil di MTQ kemarin Pak ya. Kemudian beberapa event kita selalu tayang di sini. Dan ini sudah banyak kita jual, kadang kepada keluarga warga binaan dan juga kepada masyarakat. Karena tingkat estetiknya juga luar Iya, ini biasa agak ya rumit Pak ya? nih. Agak Luar rumit rumit. gerakannya nih. Dan berarti semua hasil karya warga binaan dipajang di ruangan sini ya Pak ya? Iya. Dipajang. Iya, sebenarnya mau di sana kita pajang. Cuman karena bagus kayak gini kemarin ada biasa. yang hilang gitu, makanya kita amankan dulu di ruangan Karuta. Wow, luar biasa. Pak, tapi kalau dari hasil semua karya warga binaan ini yang sangat luar biasa sekali ini, motivasinya apa sih Pak? Iya, jadi gini Mbak Putri. Sebenarnya semua ini kita lakukan adalah sebagai bentuk untuk pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Nah, di dalam pembangunan zona integritas itu salah satunya adalah bagaimana kita memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat, termasuk kepada warga binaan Warga kita. Nah, binaan.
Pelayanan yang prima itu ada dia berbentuk pembinaan kepribadian, contoh kayak pengajian, ya kan, penyuluhan agama, kemudian penyuluhan agama Kristen, Protestan, Katolik, Islam, itu harus kita lakukan karena hak-hak daripada warga binaan ini harus kita penuhi, termasuk pembinaan keterampilan. Keterampilan itu inilah termasuk kreatif daripada warga binaan. Kreatif mereka. Jadi bagaimana mereka supaya berkreatif? Ya kita tentu memberikan dukungan kepada seluruh warga binaan kita dengan tujuan ketika nanti mereka habis menjalani pidana, mereka akan mempunyai bekal di luar daripada setelah habis menjalani pidana, mempunyai bekal nanti di masyarakat. Jadi image mereka itu nanti ketika keluar dari lapas itu mereka punya keterampilan sehingga tidak mengulangi kembali perbuatan yang melanggar hukum yang sebelumnya pernah mereka lakukan. Luar biasa. Ini kalau untuk harga nih Pak, kira-kira berapa? Ya. Kalau harga sekarang kita masih ya senang sama senang. Iya, karena kita belum menekankan harus patok sekian karena merek kita belum. Nah ini kita mau daftarkan. Merek kita adalah Kawan. Karya Warga Binaan. Luar biasa sekali nih Pak. Slogan kita menembus batas pada ruang terbatas dari balik jeruji besi. Wow, keren sekali. Putri pengen lihat nih proses pembuatannya seperti apa sih pemirsa? Itu dia. Sebelum kita lihat Mbak Putri, perlu kami jelaskan. Urutan Rengat membuat karya warga binaan seperti ini, karya kreatif ini bukan hanya sekedar pajangan, tapi kita produksi besar-besaran. Luar biasa. Ya kan? Kita akan lihat pabriknya seperti apa. Walaupun masih kecil, tapi kami sudah nyatakan itu adalah pabrik karya warga binaan. Wah, luar biasa. Boleh kita lihat ya Pak ya? Ya. Pak, kita letak dulu. Oke, di sini Pak. Ya, mari silakan. Di tempat apa namanya nih Pak? Nah inilah tempat pembuatan karya warga binaan kemasyarakatan Rutan Rengat, Bu. Kawan tadi ya? Iya, Kawan. Ya? Wow, ini pemirsa ada yang sudah jadi dan ada yang belum finishing ya Pak ya? Belum finishing. Belum finishing. Ini semacam Doraemon. Luar biasa sekali. Kantong ajaib. Kantong ajaib. Halo abang-abang. Wow, izin ya Bang, izin ya Pak. Wah, ini sejak dari jam berapa nih Pak? Jam 8 pagi. Dari jam 8 pagi pemirsa sampai jam berapa kira-kira? Sampai jam 5. Gimana nih Pak Julius melihat antusias para warga binaan untuk menghasilkan karya kerajinan tangan ini Pak? Iya, kita memberikan apresiasi yang besar kepada sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita. Saya nggak mau sebut mereka itu narapidana, karena kita dekat dengan mereka, nggak ada batasan. Jadi kita menganggap mereka adalah karyawan warga binaan, karya warga binaan. Nah, kan luar biasa namanya itu. Jadi dengan adanya kreatif seperti ini, mereka akan merasa senang, merasa bahagia karena mereka mempunyai kegiatan, mempunyai kesibukan, sehingga berpikir negatifnya semakin berkurang. Semakin berkurang, luar biasa sekali. Ini kalau boleh tanya-tanya dari salah satu abang-abangnya, benar-benar tidak ada pelatihan ya Bang ya? Tidak ada pelatihan pemirsa dan pure dari kreativitas masing-masing abang-abang ya? Wow, berapa lama nih kira-kira pembuatannya Bang? Kadang 2 hari, kadang 3 hari, kadang kita buat. Wah, kadang 2 hari, kadang 3 hari, tergantung dari tingkat kerumitan kerajinan tangannya ya Pak Julius, ya luar biasa sekali. Pure ini dari bahan baku batok kelapa. Nah, kita boleh lihat Pak, alat-alat yang digunakan apa aja mari, sih Pak? Mari Mbak Putri, silakan. Pemirsa, dan ini ruangan mesin ya, ruangan pabrik pemotongan, baik itu penghalusan, ruangan apa aja nih Pak? Finishing di sini. Finishing. Pembuatan, ngamplas, penghalusan, semua kita lakukan di sini dengan tempat seadanya dulu, karena memang cuma ini yang ada tempat kita. Alatnya apa aja nih Pak? Alatnya ini gerenda, ini gerenda. Nih, coba matikan dulu Bang, coba matikan dulu. Gerenda kalian. Coba matikan sebentar ya. Nah, ini gerenda kita desain dia
dari dap air nih, dap air. Ini dari apa, mesin jahit Mesin ya? jahit ya, Pak, ya? Ah, Wah. mesin jahit kita bentuk menjadi gerinda supaya untuk menghaluskan batok kelapa. Ini dilapisi dengan Kertas pasir. kertas pasir. Iya. Dan pemirsa, ini memang benar-benar mesin yang tidak beli jadi ya Pak, Iya. tapi diukir kembali dan menghasilkan mesin yang sangat bermanfaat untuk pembuatan karya warga binaan luar biasa. Dan kemudian kita pakai apa lagi nih Pak? Ini gerinda seadanya, gerinda memang seadanya. gerinda ini sudah ada dari dulu. Inilah kita manfaatkan gerinda. Izin ya Pak ya, luar biasa sekali. Baik. Nah. Di sisi sana ada pemotongan ya Pak ya? Iya, sini pemotongan, di sini Pemotongan desain ini. dia. Di sini untuk desain yang udah jadi habis dihaluskan di sana. Nah, mereka ini yang di sini mencetak dengan tempat seadanya seperti ini. Wow. Gitu. Iya. Memang inilah kita tampil apa adanya. Luar biasa. Nggak ada kita setting ya seperti ini ada, ya udah seperti ini yang kita tampilkan. Baik, siap, luar biasa. Dan itu ada alat apa lagi nih Pak? Nah, ini mesin apa nih? Mesin potongnya. Mesin potong. Iya. Wow. Iya, ini kemarin dari ada pemerhati kreatif di sini namanya Ibu Puspa. Iya, dia menyumbangkan kemarin satu mesin potong seperti ini. Ibu Puspa dari mana itu, Pak? LPK Puspa. Luar biasa Nah, sekali. Dan ini cukup tajam ya Pak ya? Tajam, tajam. Nah, kita boleh lihat proses pemotongannya gimana sih Iya, Bang? iya, iya. Cak. Oke. Wow. Cara kerjanya seperti mesin jahit. Nah, ini memotong detail-detail dari hasil kerajinan tangan, dan ini memang butuh hati-hati yang cukup tinggi. Iya. Pernah ini nggak Bang, tangannya pernah kena luka atau gimana? Alhamdulillah enggak Bu, hati-hati kan. Karena hati-hati. Iya. Perlu fokus juga nggak nih Bang? Iya fokus Bu. Wow. Ini mau buat apa nih Bang? Buat ini kapal Bu, Untuk detail kapal, rumah-rumahnya Bu. untuk rumah-rumahnya. Nah, keren sekali. Nah, Pak Julius, Ya. selain dari hasil kerajinan tangan berbentuk dari batok kelapa, kita juga dengar informasi kalau di sini juga ada budidaya ikan ya Pak ya? Iya. Ada budidaya Ada ikan. budidaya nila, ada ikan patin, nila merah, ikan mas, ada semua. Semuanya. Ada ternak ayam, ada ternak bebek, ada Wow. penetasan telur bebek, Wow, ada luar mesin biasa. penetasan telur ayam. Itu. Jadi semua seluruh area lapas rutan ini sekarang memang sudah kita manfaatkan sebaik mungkin. Jadi nggak ada lagi lahan tidur. Wow, kita boleh lihat nggak Pak lokasinya di mana? Baik, silahkan, mari. Terima kasih Pak. Harapan kami semua sama teman-teman ini bisa jadi bekal untuk kelak kami bebas nanti, menjadi untuk usaha kami di luar atau kegiatan kami setelah bebas dari rutan Rengat. Tanggapan kami dan harapan kami semoga dari pihak rutan bisa meningkatkan lagi, dan ada bantuan dari Pemkab atau Pemda. Kami juga akan lebih giat berlatih, dan untuk modal kami setelah keluar nanti dari sini kami bikin usaha sendiri. Pak. Tidak hanya itu, 3 bulan terakhir warga binaan di Rutan Rengat ini juga diajarkan cara membudidayakan ikan nila dan ikan patin, yang hasilnya mereka konsumsi sendiri dan dipasarkan di sekitar rutan. Baik, ini Bang Depri selaku subsidi pelayanan tahanan, dan Ya. Bang Depri, kita akan melihat budidaya ikan nila ya Bang? Iya betul. Wow. Ini salah satu bentuk program pembinaan kemandirian yang dilakukan oleh Rutan Rengat. Wow, ini isinya ikan apa saja nih Bang? Ikan nila merah, yang nila hitam ada juga termasuk ada ikan patin di sebelah sana ada. Sebelah sana. Berarti ini usianya sudah berapa lama kira-kira ikan-ikan yang di dalam kolam ini Bang? Ini udah masuk usia 2 bulan ini, Mbak. Usia 2 bulan. Sejak kapan mulai budidaya ikan ini Bang? Oh, baru dimulai juga. Baru dimulai. Baru dimulai. Berapa lama kira-kira? 2 bulan yang lalu. 2 bulan yang lalu. Iya. Dan ini tujuannya untuk apa kita mulai budidaya ikan nila khususnya? Tujuannya untuk memberikan pembinaan kepada warga binaan Rutan Rengat. Sebagai ini juga modal bagi mereka di luar nanti, biar bisa
gabung dengan masyarakat dengan lebih baik lagi kan, dan modal usaha bagi mereka di luar nanti. Di luar nanti. Berarti ini yang membudidaya salah satunya dari warga binaan yang rutin memberi makan atau gimana, Bang? Iya, semua kegiatan dilakukan oleh warga binaan kita yang membina, yang mengarahkan mereka untuk mengikuti kegiatan ini. Ini berapa lama baru bisa panen, Bang? Kalau untuk nila biasanya 5 bulan 6 bulan itu udah bisa panen. Baik, ini nantinya dipasarkan di luar juga atau memang khusus untuk kita di Rutan Rengat ini, Bang? Kalau untuk pemasaran mungkin kita akan jual di sekitaran Rutan Rengat aja, di masyarakat sekitar. Masyarakat sekitar. Oke, tapi Putri pengen nih ngasih makan ikan nilanya, boleh nih? Oh ya, boleh, silakan, Bu. Terima kasih banyak, Pak. Nah, ini kita kasih makan ikan nilanya. Nih. Tuh. Wow. Pada muncul ini kayaknya pada kenyang ya, Pak ya? Wah, tuh kelihatan ada merah, ada kuning, ada hitam. Warnanya campur-campur. Tapi lebih banyak nila merah ya, Pak ya? Merah, iya. Wow. Luar biasa sekali. Kita boleh lihat yang lainnya nih, Pak? Boleh. Boleh. Budidaya Ayam. ternak ayam sama ternak bebek. Oke. Boleh kita lihat, Pak? Mari silakan, Pak Putri. Ya, kita lihat. Ayo. Selain budidaya ikan, di bagian halaman samping rutan juga disulap menjadi ladang peternakan ayam dan bebek. Di lahan peternakan ini, para warga binaan belajar cara beternak ayam kampung dan bebek, mulai dari awal penetasan hingga menjadi indukan yang akan dikembangbiakan. Wow, berarti ini lokasi apa nih, Bang? Ini lokasi peternakan Rutan Kelas 12 Rengat. Wow. Jadi di sini ada ayam dan bebek, dan alhamdulillah awal mulanya modal ini memang pure dari seluruh keluarga besar Rutan Kelas 12 Rengat. Kenapa saya bilang gini? Kami di sini punya koperasi, dan biaya modal awal itu setelah kami rapat. Jadi hasil dari koperasi itu dilimpahkan ke sini semua. Sini, luar biasa sekali. Dan pemirsa, di sini itu ada bebek dan ada ayam yang hampir gabung satu kandang, dan ini cukup luas ya, Bang Badai ya? Kurang lebih ini sampai belakang 4 hektar. 4 hektar tuh bebeknya lagi keliaran, pemirsa, lucu banget. Dan untuk proses budidaya bebek atau ayam ini, makanan atau rutinitas setiap hari apa saja yang dilakukan, Bang Badai? Kalau untuk pakannya itu yang terutama karena memang kita masih keterbatasan modal, jadi makanan sisa dari dalam itu kami olah kembali, tapi tetap kami campur dedak. Dan alhamdulillah juga hasil dari sudah beberapa bulan ini kami sudah sempat menjual kalau kurang lebih itu 850 kilo. 850 kilo untuk ayam atau bebek, Bang? Untuk ayam. Untuk ayam, luar biasa sekali. Kalau bebek sudah ada yang panen belum, Bang? Kalau bebek kemarin ngitung jualnya masih per ekor, karena bebek kan di sini hitungnya per ekor. Jadi kalau bebek itu sudah ada nggak sampai 400. Nggak sampai 400. Pemasarannya kemana aja nih, Bang? Pemasarannya memang awalnya kita cari pengepul, jadi pengepul ke sini, jadi kita nggak repot kemana-mana, Bu. Wow, luar biasa. Iya. Di Putri boleh lihat bebeknya, Bang? Silakan nih, Pak. Yuk. Wow, lucu sekali. Nah, pemirsa, ini bebeknya lagi lagi keliaran di sekitaran kandang ini, dan wah, tuh udah gede-gede bebeknya. Pada nggak mau ditangkap, pemirsa. Wow, keren sekali. Nah, Bang Badai, ini kan memang rutinitasnya diberi makan setiap hari, dan ini yang melaksanakan siapa aja, Bang? Kalau yang melaksanakan ini tetap di bawah pembinaan, dan semua yang kerja sini itu warga binaan kita. Warga binaan yang memberi makan. Berapa orang kira-kira yang mengurus atau yang bertugas di lokasi peternakan ini, Bang? Untuk sampai saat ini yang masih kerja di sini untuk peternakan ini, karena posisinya di luar, masih kami pekerjakan sebanyak 6 orang. 6 orang. 6 orang. Baik. Berarti memang tentunya ada pengawasan ketat juga dari kita ya, Bang ya? Tetap. Luar biasa sekali. Pemirsa, saat ini kita telah berada di Cafe Kawan, karya warga binaan Rutan Rengat. Dan Pak
Julius, terima kasih tadi sudah menemani Putri untuk berkeliling dari melihat hasil karya warga binaan, dan dari sejauh ini dan semua yang telah dilakukan nih Pak, dari ada budidaya juga, memunculkan karya warga binaan juga. Ke depan nih Pak, yang masih dibutuhkan atau yang perlu dibenahi saat ini apa lagi nih Pak Julius? Iya, dari semua kreatif yang kita lakukan, tentunya kan kita masih memanfaatkan bahan yang ada. Seperti peralatan itu hanya dengan alat seadanya. Kalau seandainya ada dukungan memberikan peralatan ataupun mesin pemotong, gerinda, ataupun alat pendukung lainnya guna untuk menunjang program kegiatan tersebut, mungkin akan lebih luar biasa lagi hasilnya ke depannya. Jadi memang kita tidak bisa hanya berdiri sendiri, kita butuh dukungan dari seluruh stakeholder yang ada, termasuk dari pemerintahan daerah, baik itu kalaupun ada CSR yang bisa mendukung untuk penyediaan alat dan bahan kreatif daripada warga binaan. Nah, di sini juga kenapa kita galakkan, kenapa Rutan Rengat itu menggalakkan ataupun memberikan semangat untuk kreatif warga binaan, karena selama ini kan memang citra daripada lapas rutan itu miring dalam arti ya selalu yang dilihat itu kan berita negatifnya gitu. Mungkin dengan kita kreatif, mudah-mudahan ke depannya lapas rutan itu akan bisa dipercaya bahwa pembinaan kepribadian, pembinaan keterampilan di lapas dan rutan di seluruh Indonesia itu benar-benar bisa tercipta, sehingga ketika warga binaan habis menjalani pidananya, mereka punya bekal nanti di masyarakat untuk mereka bisa berwirausaha, khususnya di UMKM. Oke, kira-kira ada yang ingin disampaikan lagi Pak? Baik, closing statement dari kami Rutan Rengat, bahwa Rutan Rengat mempunyai moto menembus batas pada ruang terbatas dari balik jeruji besi. Itu adalah moto Rutan Rengat Ikan Patin. Dan sebagai penutup, bahwa kita meninggalkan dunia ini hanya 2 waktu yang tertulis di batu nisan, yaitu waktu kelahiran dan waktu kematian. Tetapi bukan itu yang terutama. Yang terpenting adalah apa yang kita lakukan di antara kedua waktu tersebut. Demikian dari kami. Salam sehat selalu. Rutan Rengat Ikan Patin. Luar biasa sekali. Pemirsa, tadi kita telah melihat bagaimana hasil kerajinan tangan warga binaan pemasyarakatan Rutan Kelas 2B Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu ini sangat luar biasa sekali. Tentunya memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan bisa dikembangkan ketika warga binaan kembali di masyarakat. Dan pemirsa, tetap perhatikan di sekitar kita karena banyak hal menarik yang ada di sekitar kita.